Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 dan Pelas, yang saya hormati rekan-rekan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 1 dan Pelas. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMP Negeri 1 dan Pelas. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang terang beserta keluarga dan para sahabatnya. Oke, hari ini saya akan memaparkan modul titik 14 budaya positif. Kegiatan ini adalah salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Donggala. Budaya positif yang akan saya paparkan pada pertemuan hari ini merupakan pembiasaan-pembiasaan baik yang ada di sekolah untuk mewujudkan tujuan merdeka belajar mencapai pelajar berprofil Pancasila. Jadi pembiasaan-pembiasaan di sini akan dibangun di sekolah kita untuk mencapai murid-murid kita yang berprofil pelajar Pancasila. Konsep inti dari budaya positif itu meliputi adanya perubahan paradigma belajar murid, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ke-8 konsep inti dari budaya positif ini akan kita coba terapkan di sekolah kita. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru berarti kita akan merancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga diharapkan para murid belajar dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi adanya perubahan cara belajar siswa atau murid dari cara yang lama ke cara yang lebih modern, ya. Di sini dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tujuannya itu apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Selanjutnya adalah disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa sebenarnya yang terbayang di benak Anda? Ya, di benak Anda, apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata disiplin? Mungkin teman-teman ada yang bisa memberikan apa yang dimaksud dengan kata disiplin. Saya persilakan kepada Ibu Pak Guru untuk menjawab.
Terima kasih atas jawabannya. Silakan ditulis. Kalau menurut saya disiplin itu datang tepat waktu. Baiklah, jadi setiap orang akan memaknai disiplin itu adalah sebuah kepatuhan terhadap sebuah aturan. Kemudian disiplin itu adalah patuh ya, dengan datang tepat waktu. Jadi disiplin ini sebenarnya berasal dari kata disiplin yang artinya adalah belajar. Jadi kita tinggal mengadopsinya. Artinya adalah belajar, belajar untuk berubah menjadi yang lebih baik. Oke, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Disiplin positif itu kebanyakan orang selalu menghubungkan dengan tata tertib, kemudian teratur, kepatuhan pada peraturan. Ya. Kata disiplin ini selalu dihubungkan dengan hukuman. Ketika seseorang melanggar disiplin, pasti ada sanksi atau hukuman yang dikenakan. Dalam budaya kita, disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya, ketika kita melanggar disiplin atau ketika disiplin ini diterapkan, ada rasa ketidaknyamanan yang akan kita rasakan. Karena kalau kita melanggar, pasti kita akan menerima sanksi dari pelanggaran disiplin tersebut. Disiplin positif menurut Dine Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa arti dari kata disiplin itu berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dapat membuat seseorang ini menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, yaitu sesuatu yang dihargai dan bermakna. Jadi disiplin ini sebenarnya adalah sesuatu yang seharusnya timbul dari diri sendiri untuk menuju sesuatu yang kita harapkan. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin ini sebenarnya sesuatu yang timbul dari dalam diri kita, yang tujuannya supaya kita bisa menghargai nilai-nilai yang ada pada diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga anak-anak ini bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, ini bukan hanya berlaku pada para peserta didik, kita juga, saya sendiri. Ya, nilai-nilai kebajikan di sini yang diharapkan adalah sifatnya universal, secara umum, secara menyeluruh. Kemudian motivasi yang diharapkan untuk membangun disiplin ini bukan datang dari orang lain, tapi datang dari dalam diri kita sendiri. Misalnya, apakah kita datang ke sekolah dengan tepat waktu karena kita mengharapkan orang lain menghargai kita, atau orang lain memuji kita, atau atasan kita memuji kita bahwa kita adalah seorang yang disiplin. Itu adalah motivasi yang datang dari luar, namanya ekstrinsik, karena tujuannya kita adalah untuk mendapat penghargaan atau pujian. Tetapi yang diharapkan di sini, baik ke diri kita atau ke siswa kita, adalah motivasi yang terbangun dari dalam diri, atau disebut dengan motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan yang diharapkan di sini adalah
ada 6 dimensi, yaitu sebagai wujud dari pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya, tentunya budaya positif tadi yang berasal dari kata disiplin tadi itu akan menimbulkan nilai-nilai 6 dimensi ini. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi dalam hal ini makna dari kebutuhan manusia itu sendiri atau kebutuhan dasar manusia sendiri, setiap individu manusia atau setiap individu akan selalu ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ketika murid kita melakukan pelanggaran, misalnya dia murid kita mengganggu temannya yang sementara belajar, ya, ada kebutuhan yang sebenarnya belum terpenuhi di sini, yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut. Kenapa sampai dia mengganggu temannya? Karena setelah kita selidiki atau kita cari tahu, siswa atau murid tersebut ternyata diacuhkan oleh temannya. Jadi untuk mencari kasih sayang, ya, untuk mendapatkan kasih sayang, dia mencoba dengan mengganggu temannya agar temannya bisa merespon balik apa yang dia lakukan, karena dia mengharapkan itu, kebutuhan akan kasih sayang. Jadi kebutuhan ini ada 5 dimensi. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival, ya. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kemudian kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Jadi siswa kita biasanya atau murid kita berperilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan ini. Ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang mencoba dia penuhi, dan kebutuhan itu belum tercapai sehingga dia melakukan pelanggaran terhadap peraturan atau disiplin. Ya, ini bukan berlaku hanya pada murid kita, biasanya juga berlaku pada kita sendiri, kita orang dewasa. Maka kebutuhan dasar ini bukan hanya berlaku pada murid dengan usia mereka yang masih remaja, tetapi kita dewasa pun di luar sana, di lingkungan kita, di masyarakat, kita hidup dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar ini. Jadi ketika ada sebuah pelanggaran yang dilakukan di masyarakat, berarti yang melakukan itu sedang memenuhi kebutuhan dasarnya. Berikutnya, motivasi perilaku manusia berdasarkan atau menurut Dini Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi manusia. Jadi ini motivasi kenapa manusia tersebut berperilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi inilah yang mendasari, menurut Dini Gosen, yang mendasari kenapa manusia melakukan perilaku yang menyimpang. Karena ada 3 motivasi yang ada dalam diri manusia yang mencoba untuk diwujudkan. Kemudian sebagai guru ada posisi kontrol, ya.
mana posisi kontrol kita sebagai guru yang pertama adalah sebagai penghukum. Apabila kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya kita menggunakan hukuman fisik. Misalnya, contoh kalau ada anak-anak yang terlambat datang, kita akan menyuruhnya, ayo silakan keliling lapangan 20 kali. Silakan berlari mengelilingi lapangan 20 kali. Jadi hukuman yang kita berikan ini bisa berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal. Orang yang menjalani posisi penghukum ini selalu mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya nih, kalau guru menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya dia berkata, patuhi aturan saya, atau awas, atau mengatakan kamu selalu saja salah. Berarti di sini ketika kita mengucapkan kalimat tersebut bahwa kita di sini adalah posisi kita sebagai penghukum. Ya, menurut posisi kontrol penghukum, guru itu selalu percaya hanya ada satu cara untuk pembelajaran itu bisa berhasil. Bagaimana caranya? Ya menurut cara dia, oh kalau saya hukum, ya pasti ini anak akan patuh. Seperti itu. Kemudian posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Siapa yang merasa bersalah di sini? Yang merasa bersalah adalah muridnya, ya, muridnya yang merasa bersalah. Posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah itu biasanya mengucapkan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali. Tidak. Apa itu? HP mana? Bisa pakai? Boleh ini dong. Baru ini dia apa ini? Pas koneksi. Kalau berkembang ya, karena kan baru kasih apa kata ini? Dia bilang bersihkan sekarang, batalkan saja. Kalau batal berarti kita simpan dari yang pertama tadi. Buat merasa bersalah. Jadi kata-kata yang dikeluarkan ini adalah dengan kata-kata yang lembut. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Atau biasanya juga kapan sih kamu membuat ibu bahagia? Kapan sih kamu bisa membuat ibu senang? Nah, di posisi ini, ya, murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya. Jadi kekurangannya dari pembuat rasa bersalah. Murid merasa tidak berharga karena dengan kata-kata yang kita keluarkan tadi, yaitu membuat dirinya merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi inilah dampak dari pembuat posisi kontrol guru, pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Di posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi ini, guru bisa negatif atau bisa juga positif. Di sini murid akan berhubungan baik dengan guru. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi mereka. Misalnya, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Jadi kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata
untuk menjadi temannya, jadi temannya murid kita. Kekurangan dari posisi kontrol guru sebagai teman akan menimbulkan ketergantungan murid tersebut kepada kita, atau menimbulkan bahwa murid tersebut hanya senang kepada kita, tetapi pada guru lain dia tidak akan senang karena tidak diperlakukan dengan hal yang sama, ya. Jadi berikutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pemantau di sini adalah mengawasi murid, ya. Pada saat kita mengawasi murid, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kita di sini bertanggung jawab atas perilaku murid-murid kita. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Misalnya, jika terlambat 5 menit terlambat datang ke sekolah, maka konsekuensinya adalah tidak bisa mengikuti pelajaran jam pertama, misalnya seperti itu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi ada jarak ya, kita bisa memisahkan hubungan kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang biasa diucapkan itu adalah, peraturannya apa? Ayo, ingat tidak peraturannya? Kalau kamu lambat 5 menit, berarti kamu tidak bisa masuk ke kelas pada jam pertama. Gitu. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu tidak sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu terlambat? Guru di posisi pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, mengandalkan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilakunya murid. Jadi posisi pemantau ini adalah mengawasi. Ketika murid melakukan pelanggaran atas disiplin tadi, maka murid bersedia menerima akibat atau konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi manajer ini bukan hanya istilah yang digunakan pada sebuah perusahaan, ya biasanya nih kita dengar pada perusahaan. Jadi posisi manajer ini juga digunakan di lingkungan sekolah, di mana guru ini berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas guru sebagai manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita di sini lebih membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Ya. Jadi posisi yang disarankan di sini kita sebagai guru adalah posisi kontrol manajer. Ya. Perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol, karena manajer adalah posisi kelima, adalah pencapaian posisi manajer. Jadi kita disarankan menggunakan posisi kontrol manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilakunya dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ya, jadi di sini murid itu sendiri yang membuat sebuah keputusan yang dia bertanggungjawabkan dari perilakunya tersebut. Kemudian dia sendiri yang menemukan solusinya. Misalnya begini, siswa atas nama Salwi itu selalu tidur di dalam kelas. Semua guru mengeluhkan bahwa Salwi ini selalu tidur di dalam kelas. Nah, kita akan mencari tahu dengan posisi kita sebagai kontrol, sebagai manajer, posisi kontrol kita sebagai manajer, mencari tahu apa alasan Salwi sampai selalu tidur di dalam kelas. Setelah kita mencari tahu, kita akan memberikan pemahaman kepada Salwi bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang keliru,
Sehingga bagaimana Saldi agar tidak tidur di dalam kelas, Saldi sendiri yang mengutarakan kira-kira solusinya apa. Kalau saya tidak tidur dalam kelas, saya harus apa? Jadi bukan kita yang menentukan dia harus apa, dia harus berbuat apa, tapi murid itu sendiri yang menentukan untuk tidak tidur di dalam kelas, sebaiknya dia apa yang harus dia lakukan. Berarti harus yang dilakukan kalau sedang tidur dalam kelas, jangan bergadang atau tidur lebih awal. Kemudian setelah posisi kontrol guru tadi, kita menuju ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini akan nantinya bisa kita jadikan sebagai keyakinan sekolah. Jadi nilai-nilai yang ada pada keyakinan kelas ini adalah universal secara umum. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Setelah pembuatan keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas tadi itu adalah keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jadi di sini yang berperan membuat keyakinan kelas itu adalah bukan guru ya, bukan guru. Kalau peraturan adalah guru satu arah. Ini peraturan anak-anak yang harus kamu patuhi. Kita jabarkan poin 1 sampai seterusnya. Tetapi kalau keyakinan kelas yang membuat keyakinan itu adalah murid itu sendiri berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Kemudian setelah terbentuk keyakinan kelas, bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat keyakinan sekolah. Jika nantinya murid memiliki masalah atau terbentuk pada pelanggaran disiplin, ada cara yang kita gunakan untuk bisa membuat kondisi murid menjadi lebih baik, namanya segitiga restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya ini kita, jika ada anak yang bermasalah di dalam kelas, misalnya tadi seperti contohnya Saldi tidur atau ada yang berkelahi sementara kita ada di dalam kelas. Nah, biasanya kita akan memanggilnya, yaitu hal yang selama ini saya sendiri juga lakukan, memanggilnya, kemudian menanyakan apa alasan mereka sampai melakukan perbuatan itu. Misalnya, apa alasannya sampai tidur? Apa alasannya sampai si A dan si B berkelahi? Coba utarakan. Hal yang kita lakukan selama ini sebenarnya sudah mencakup segitiga restitusi, tetapi hanya pada tahap menstabilkan identitas. Misalnya, semua orang juga pernah bersalah, bukan cuma kamu, ya. Itu hanya sampai di tahap menstabilkan identitas. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan masalah ini, menstabilkan identitas ini biasanya adalah kita menggunakan bahasa. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Bisa atau juga bukan hanya kamu yang melakukan kesalahan, ibu juga atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Itu namanya di tahap menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, biasanya kita akan menggunakan bahasa. Kamu melakukan perbuatan tadi, misalnya berkelahi, kamu melakukan perbuatan tadi, berkelahi, kamu pasti punya alasan. Apa alasannya sampai kamu berkelahi? Atau kamu tidur di kelas tadi, kamu punya alasan, kenapa kamu sampai tertidur? Jawabannya pasti mengantuk ya kalau tertidur. Jadi itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian berikutnya
keras di sini kita tanyakan kembali, keyakinan keras mana? Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Bukankah ada sudah kesepakatan yang kita sebut dengan keyakinan keras? Tentu murid akan tahu keyakinan keras mana yang sudah disepakati. Kemudian setelah dia mengutarakan, maka kita akan menanyakan keyakinan keras mana yang sudah kamu langgar. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Atau bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Jadi ini adalah segitiga restitusi ini diharapkan dapat membantu murid yang mengalami pelanggaran atau perilaku yang kurang baik. Untuk penerapan segitiga restitusi, kemarin saya sudah coba terapkan pada siswa kita yang mengalami masalah, yaitu yang terlambat datang ke sekolah dan yang diganggu oleh temannya saat sedang belajar. Untuk pemaparan penerapan budaya positif di sekolah pada rekan guru di SMP Negeri 1 Dampelas, kita akan saya tutup dengan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dan posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanannya sebagai amok atau manajer yang menjadikan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Jadi akhir dari ini adalah ke siswa ya, ke murid. Ya tentunya murid-murid yang kita harapkan adalah murid yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya demikianlah pemaparan tentang penerapan budaya positif pada rekan guru di SMP Negeri 1 Dampelas. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat merasa bersalah, jadi kata-kata yang dikeluarkan ini adalah dengan kata-kata yang lembut. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Atau biasanya juga kapan sih kamu membuat ibu bahagia? Kapan sih kamu bisa membuat ibu senang? Nah, di posisi ini ya, murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang dirinya. Jadi kekurangannya dari pembuat rasa bersalah. Murid merasa tidak berharga karena dengan kata-kata yang kita keluarkan tadi, yaitu membuat dirinya merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi inilah dampak dari pembuat posisi kontrol guru, pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Di posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi ini guru bisa negatif atau bisa juga positif. Di sini murid akan berhubungan baik dengan guru. Guru di posisi teman ini menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi mereka. Misalnya, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Jadi kata-kata yang kita ucapkan adalah kata-kata
kata-kata untuk menjadi temannya, jadi temannya murid kita. Kekurangan dari posisi kontrol guru sebagai teman akan menimbulkan ketergantungan murid tersebut kepada kita, atau menimbulkan bahwa murid tersebut hanya senang kepada kita, tetapi pada guru lain dia tidak akan senang karena tidak diperlakukan dengan hal yang sama, ya. Jadi berikutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol guru sebagai pemantau. Pemantau di sini adalah mengawasi murid, ya. Pada saat kita mengawasi murid, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi kita di sini bertanggung jawab atas perilaku murid-murid kita. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Misalnya, jika terlambat 5 menit terlambat datang ke sekolah, maka konsekuensinya adalah tidak bisa mengikuti pelajaran jam pertama, misalnya seperti itu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Jadi ada jarak ya, kita bisa memisahkan hubungan kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang biasa diucapkan itu adalah, peraturannya apa? Ayo, ingat tidak peraturannya? Kalau kamu lambat 5 menit, berarti kamu tidak bisa masuk ke kelas pada jam pertama. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu tidak sanksi atau konsekuensinya apa jika kamu terlambat? Guru di posisi pemantau ini sangat mengandalkan perhitungan, mengandalkan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilakunya murid. Jadi posisi pemantau ini adalah mengawasi. Ketika murid melakukan pelanggaran atas disiplin tadi, maka murid bersedia menerima akibat atau konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Dan yang terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi manajer ini bukan hanya istilah yang digunakan pada sebuah perusahaan, ya biasanya ini kita dengar pada perusahaan. Jadi posisi manajer ini juga digunakan di lingkungan sekolah, di mana guru ini berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Tugas guru sebagai manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tetapi kita di sini lebih membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi posisi yang disarankan di sini kita sebagai guru adalah posisi kontrol manajer. Perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol, karena manajer adalah posisi kelima, adalah pencapaian posisi manajer. Jadi kita disarankan menggunakan posisi kontrol manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilakunya dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ya, jadi di sini murid itu sendiri yang membuat sebuah keputusan yang dia pertanggungjawabkan dari perilakunya tersebut. Kemudian dia sendiri yang menemukan solusinya. Misalnya begini, siswa atas nama Salwi itu selalu tidur di dalam kelas. Semua guru mengeluhkan bahwa Salwi selalu tidur di dalam kelas. Nah, kita akan mencari tahu dengan posisi kita sebagai kontrol, sebagai manajer. Posisi kontrol kita sebagai manajer, mencari tahu apa alasan Salwi sampai selalu tidur di dalam kelas. Setelah kita mencari tahu, kita akan memberikan pemahaman kepada Salwi bahwa tindakan yang dilakukannya adalah tindakan yang keliru, sehingga bagaimana
Saldi agar tidak tidur di dalam kelas, Saldi sendiri yang mengutarakan kira-kira solusinya apa. Kalau saya tidak tidur dalam kelas, saya harus apa? Jadi bukan kita yang menentukan dia harus apa, dia harus berbuat apa, tapi murid itu sendiri yang menentukan untuk tidak tidur di dalam kelas, sebaiknya dia apa yang harus dia lakukan. Berarti harus yang dilakukan kalau sedang tidur dalam kelas, jangan bergadang atau tidur lebih awal. Kemudian setelah posisi kontrol guru tadi, kita menuju ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini akan nantinya bisa kita jadikan sebagai keyakinan sekolah. Jadi nilai-nilai yang ada pada keyakinan kelas ini adalah universal secara umum. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Setelah pembuatan keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas tadi itu adalah keyakinan yang sudah disepakati bersama. Jadi di sini yang berperan membuat keyakinan kelas itu adalah bukan guru ya, bukan guru. Kalau peraturan adalah guru satu arah. Ini peraturan anak-anak yang harus kamu patuhi. Kita jabarkan poin 1 sampai seterusnya. Tetapi kalau keyakinan kelas yang membuat keyakinan itu adalah murid itu sendiri berdasarkan nilai-nilai yang dia yakini. Kemudian setelah terbentuk keyakinan kelas, bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat keyakinan sekolah. Jika nantinya murid memiliki masalah atau terbentuk pada pelanggaran disiplin, ada cara yang kita gunakan untuk bisa membuat kondisi murid menjadi lebih baik, namanya segitiga restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Biasanya ini kita, jika ada anak yang bermasalah di dalam kelas, misalnya tadi seperti contohnya sambil tidur atau ada yang berkelahi sementara kita ada di dalam kelas, biasanya kita akan memanggilnya, yaitu hal yang selama ini saya sendiri juga lakukan, memanggilnya, kemudian menanyakan apa alasan mereka sampai melakukan perbuatan itu. Misalnya, apa alasannya sampai tidur? Apa alasannya sampai si A dan si B berkelahi? Coba utarakan. Hal yang kita lakukan selama ini sebenarnya sudah mencakup segitiga restitusi, tetapi hanya pada tahap menstabilkan identitas. Misalnya, semua orang juga pernah bersalah, bukan cuma kamu, ya. Itu hanya sampai di tahap menstabilkan identitas. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan masalah ini, menstabilkan identitas ini biasanya adalah kita menggunakan bahasa. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Bisa atau juga bukan hanya kamu yang melakukan kesalahan, ibu juga atau bapak juga pernah melakukan kesalahan. Itu namanya di tahap menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, biasanya kita akan menggunakan bahasa. Kamu melakukan perbuatan tadi, misalnya berkelahi, kamu melakukan perbuatan tadi, berkelahi, kamu pasti punya alasan. Apa alasannya sampai kamu berkelahi? Atau kamu tidur di kelas tadi, kamu punya alasan, kenapa kamu sampai tertidur? Jawabannya pasti mengantuk ya kalau tertidur. Jadi itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian berikutnya kita akan menanyakan
atau keyakinan sekolah, maka keyakinan keras di sini kita tanyakan kembali. Keyakinan keras mana? Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Bukankah ada sudah kesepakatan yang kita sebut dengan keyakinan keras? Tentu murid akan tahu keyakinan keras mana yang sudah disepakati. Kemudian setelah dia mengutarakan, maka kita akan menanyakan keyakinan keras mana yang sudah kamu langgar. Bagaimana cara kamu memperbaikinya? Atau bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Jadi ini adalah segitiga restitusi ini diharapkan dapat membantu murid yang mengalami pelanggaran atau perilaku yang kurang baik. Untuk penerapan segitiga restitusi, kemarin saya sudah coba terapkan pada siswa kita yang mengalami masalah, yaitu yang terlambat datang ke sekolah dan yang diganggu oleh temannya saat sedang belajar. Untuk pemaparan penerapan budaya positif di sekolah pada rekan guru di SMP Negeri 1 Dampelas, kita akan saya tutup dengan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dan posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanannya sebagai amok atau manajer yang menjadikan murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Jadi akhir dari ini adalah ke siswa ya, ke murid. Ya tentunya murid-murid yang kita harapkan adalah murid yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ya demikianlah pemaparan tentang penerapan budaya positif pada rekan guru di SMP Negeri 1 Dampelas. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di tempat ini. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.